Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Lamada dari kelas 2A dengan program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama, menurut saya sebagai mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, sebagai calon guru sekolah dasar yang dibekali dengan mata kuliah psikologi pendidikan memiliki banyak manfaat. Manfaat mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan dibagi menjadi dua aspek, yaitu pertama untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran dan yang kedua untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda, seperti A. Dapat memahami perbedaan karakteristik individu atau peserta didik pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan. B. Psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru agar dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan efektif. C. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik. D. Dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik pada tingkat usia yang berbeda-beda. E. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. B. Dapat membantu guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. C. Membantu guru menyusun jadwal pelajaran kondisi sesuai dengan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya, mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pembelajaran di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima materi pelajaran. Yang kedua, implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah. A. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik, meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama. Namun, kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda-beda. Kedua, implikasi teori konstruktivisme. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. C. Implikasi behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur, rapi, dan teratur. Maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. D. Implikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. 3. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa itu berbeda-beda. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perbedaan tersebut, yang pertama, menentukan metode pembelajaran yang tepat. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, kita bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dihadapi oleh semua anak.
Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Kita mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya. Yang lain, disinilah kita sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Kita coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan tidak melukai hati anak. Yang kelima, peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma yang ada. Peran guru sebagai pengajar lebih menekankan pada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya dalam kegiatan pembelajaran, guru akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.